Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, pelaku UMKM menjadi korban paling terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, UMKM juga terus berupaya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Padahal dari segi kualitas, produk UMKM tak kalah berkualitas dengan produk luar negeri. Bagaimana UMKM mampu menjawab tantangan-tantangan ini? Kita akan berbincang lebih dalam bersama Ibu Nani Hadi Cahyanto, Ketua Umum Dharma Pertiwi. Selamat malam, Bu Nani. Selamat malam. Dan kami juga telah bergabung dengan Pak Widodo Muktio, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Dis. Oke, Pak, ini kita akan berbincang soal memang di tengah pandemi, ini UMKM yang menjadi backbone ekonomi Indonesia juga tidak luput dari serangan COVID-19. Nah, saya akan menyampaikan pertanyaan pertama saya kepada Bu Nani terlebih dahulu. Bu Nani, ada marketplace baru namanya Ladara. Nah, apa yang membuat dia berbeda dengan platform e-commerce yang lebih dulu eksis? Sebetulnya tidak ada beda, tapi kita ini fokuskan kepada UMKM, Mbak. Karena memang ini kita berdiri dari lahirnya itu dari kita sudah lama memang membangkitkan para ibu-ibu yang selalu ditinggal tugas suami. Itu kan daripada bengong, lebih baik hobi dijadikan barangkali dikreasikan bisa menjadi income keluarga. Lalu di situ mereka kita gerakkan dari Sabang sampai Merauke semua sama melakukan hal yang sama. Ketika kami kunjungan ke Nunukan waktu itu, saya lihat produksi ibu-ibu luar biasa, bagus-bagus sekali. Terus akhirnya kami adakan Gebiar Karya Pertiwi dibawa ke Jakarta. Dari Sabang Merauke, dari Pulau Rute sampai Sibolga, itu datang ke sana ke Jakarta, saya lihat barangnya semua bagus-bagus. Barang bagus artinya layak jual gitu ya? Iya, terus akhirnya kami Ketua Umum Persit, Ketua Umum PIA, dan Ketua Umum Jala berkomunikasi, ini terdiri dari istri Angkatan Darat, Laut, dan Udara, bagaimana supaya ini bisa terjual, padahal mereka jauh-jauh. Di tempat daerah-daerah terpencil, terluar gitu. Akhirnya bentuklah namanya e-commerce, namanya Ladara yang berbentuk marketplace. Dan juga ternyata disinilah betul-betul diterima masyarakat ingin juga bersama-sama gabung di Ladara. Oh, jadi ini. awalnya sebenarnya yang bergabung itu istri para prajurit TNI, Iya. lalu kemudian banyak ibu-ibu sekitar di wilayah tertentu yang akhirnya tertarik untuk bergabung di marketplace ini begitu. Dan berapa banyak sekarang, Bu? Sekarang kalau produksinya ada 4.800 dan marsangnya ada 460 marsang. Dari seluruh wilayah Indonesia. Masih baru, kan kami berdiri baru 1 bulan, jadi masih sedikit memang. Tapi responnya udah baik ya, Bu? Alhamdulillah sudah banyak. Oke, Pak Widodo, dari penjelasan ini kan artinya sudah ada tambahan lagi e-commerce, meramaikan e-commerce yang selama ini kita sudah kenal, ada yang unicorn, dekakorn begitu, dan sekarang ada yang solo bermain untuk memasarkan produk UMKM. Nah, Pak Widodo, pertanyaan yang berikutnya adalah sekarang ini kalau kita lihat secara research, orang yang belanja di e-commerce itu naik gitu, mungkin paling banyak dari Jawa. Nah, dengan banyaknya para pelaku UMKM yang mau bergabung di platform e-commerce, seberapa besar potensinya dapat mendorong ekonomi? Ya, yang pertama ini adalah salah satu marketplace yang sangat spesifik diinisiasi oleh ibu-ibu, istri prajurit, dan semula kan kalau ibu-ibu dianggapnya tidak ngurusi bisnis. Ternyata ibu-ibu yang menghasilkan produk-produk yang inovatif, yang kreatif, kualitasnya sangat bagus. Ini pantas kemudian Ibu Nani mengkonsolidasi membuat marketplace. Nah, kami sering diskusi juga, ini sebetulnya menjadi keunikan bisnis digital yang perlu kita kembangkan dan biar menginspirasi teman-teman komunitas ibu-ibu yang lainnya ataupun masyarakat yang lainnya yang punya kelompok-kelompok untuk tidak hanya menjadi konsumen tetapi menjadi marketplace. Nah, oleh sebab itulah maka ini ide-ide yang saya kira patut kita contoh agar supaya nanti warga masyarakat yang lainnya juga terinspirasi. Ini kan kita memang mendorong, menginspirasi semua warga negara di tengah pandemi COVID, kita harus meningkatkan jualan online, go virtual, sehingga apa yang diceritakan Ladara tadi betul-betul tidak sekedar baru, tapi ini betul-betul unik dan itu menjadi contoh untuk bisa kita kembangkan bersama-sama lintas kementerian lembaga. Artinya kalau dari sisi Kominfo tentu kita akan bicara soal hulunya.
soal jalur jalan tol virtualnya. Tetapi dari sisi Kementerian Koperasi, nanti mungkin dari sisi UKM-nya, Kementerian Perdagangan juga begitu. Jadi ini sebetulnya mudah-mudahan nanti Ibu Nani luar biasa, nanti bisa bersama-sama menggandeng semua kementerian lembaga untuk menjadi model, sehingga begini, jangan sampai nanti dianggap kalau marketplace itu hanya dimiliki oleh pengusaha ansih. Ternyata ini kelompok-kelompok ibu yang punya visi ke depan. Itu Mbak. Tapi kalau dari kementerian memberikan wadah infrastruktur dan lain sebagainya itu udah lengkap ya Pak? Tinggal bagaimana kita mengajak para pelaku UMKM untuk bergabung? Iya, jadi kan ini sebetulnya kan bersama-sama ya. Kalau saya analogkan kayak jalan tol. Jalan tolnya dibuat, tetapi kemudian mobilnya atau kendaraannya juga harus disiapkan sehingga nanti jalan tol tadi menjadi produktif, ekonomis. Dan ini sebetulnya yang punya kesempatan Indonesia, karena di dalam Bangga Buatan Indonesia itu juga semangatnya kita membeli produk tetangga, membeli produk saudara-saudara kita sendiri, dan juga akhirnya marketplace nanti diisi oleh produk-produk bangsa Indonesia. Sebab jangan sampai nanti marketplace kita buat, jalan virtualnya kita buat, tetapi justru yang jualan produk-produk asing. Nah ini yang kita antisipasi dengan menggerakkan dari sisi produsennya, dari sisi marketplace-nya, dan juga dari sisi konsumennya. Jadi ini memang bersama-sama, karena begini, UMKM ini kan SDM-nya, tenaga kerjanya hampir 90% lebih. Itu menyerap tenaga kerja, termasuk juga pendapatan ekonominya, struktur ekonomi masyarakatnya itu juga banyak, 60% dari PDB. Jadi ini tantangan kita ke depan, mudah-mudahan akan berkembang model-model seperti ini. Oke, saya ke Bu Nani tadi sudah disinggung soal Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, kalau dari peran Ladara sendiri untuk menjual, memasarkan produk-produk dalam negeri, tadi disebutkan banyak ibu-ibu yang akhirnya punya kerajinan bagus nih, layak jual, gimana Bu? Nah ini kami bersama, kebetulan saya pengurus Dekranas di bawah pimpinan Pembinaan Ibu Negara, Ibu Iriana, dan Ketua Umumnya Ibu Wuri Mahruz Amin, di mana kita di Dekranas sendiri memang sedang menggalakkan bagaimana UMKM ini melestarikan budaya nasional ini, digerakkan untuk anak-anak yang muda-muda, generasi muda, sehingga dari Dekranas ini melakukan pelatihan dan juga menjadikan entrepreneur. Peran Ladara adalah sebagai penyebatan pemasaran pada UMKM. Oke, berarti dari Dekranas itu juga mereka tidak cuma dilatih, tetapi dibentuk menjadi pengusaha kerajinan, juragan muda gitu kami kalau bilang. Dan itu mereka sudah bergabung di Ladara? Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Oke, dari wilayah mana saja sih Bu sekarang UMKM yang akhirnya bergabung di Ladara? Aceh, Papua, daerah-daerah timur juga banyak, dari NTB, Labuan Bajo. Kami kan sudah melatih 5 destinasi. Di situ semua kita sudah, mereka sudah mendaftar di Ladara. Potensinya nanti bagaimana ke depan? Apakah cuma ingin merajai market dalam negeri saja, tapi ada cita-cita juga untuk melakukan ekspor produk UMKM Indonesia? Itu sasaran kami. Sasarannya begitu? Sasaran kami bahwa ini kita mengadakan Ladara ini, harapan kita para UMKM ini kita bentuk koperasi. Kita bentuk, nama kami itu ada offline di daerah-daerah di mana ini nanti menghimpun para usaha yang sama seperti telur asin, Pak. Telur asin kita harapkan dari masing rumah-rumah. Nah, di situ ketika ada permintaan yang banyak, nanti bisa kita himpun para UMKM kecil itu. Begitu juga hal lain seperti masker. Ini masker ini produk dari Ladara, yang Marsang dari Ladara, UMKM dari Tapi yakin ya bahwa sebenarnya pasar itu menerima produk UMKM Indonesia. Iya, betul. Nggak kalah saing dengan produk impor. Banyak. Karena kan kalau kita lihat sekarang banyak banget tuh produk-produk luar negeri yang lebih banyak dibeli gitu kan. Dan kita akan lanjutkan dialog kita nanti Pak Widodo, karena sekarang ini yang menjadi persoalan adalah persepsi masyarakat Indonesia masih memandang sebelah mata produk dalam negeri. Lalu bagaimana menjawab tantangan agar UMKM dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kami lanjutkan usai jeda.